Kembali lagi di podcast Talk, edisi Show Business, Show Your Business. Aku Ami dan aku Nafa. Kita dari bidang personalia yang akan memandu podcast kali ini dengan tema berwirausaha kuliah siapa takut. Oke. Dulu kamu pernah nggak sih punya pengalaman berwirausaha, Nafa? Dulu waktu SMA aku pernah di dalam Kopi karena waktu itu lagi booming-boomingnya makan Korea kan, tapi nggak bertahan lama. Kenapa nih nggak bertahan ya? Apakah ada kendala dalam modal atau dalam menjalankan bisnisnya? Karena waktu itu kan aku bisnis itu dari kelas 12, jadi terbatas waktunya kan, mau les, sekolah juga, jadi kalau saya masak itu gak ada waktu. Oke, kita langsung aja ke inti acaranya ya. Nah, buat podcast kali ini kita kedatangan narasumber alumni Bursa, namanya Mbak Fafa dari jurusan Akuntansi Intar angkatan 2018. Langsung aja kita datang ke narasumber kita, Mbak Fafa. Hai. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Gimana kalian Kalau aku kabarnya? alhamdulillah baik juga sih. Aku juga alhamdulillah tadi. Oke, mantap. Kesibukannya Mbak Fafa sekarang apa nih? Kesibukan ya, kalau kesibukan sih dari aku sekarang alhamdulillah kerja. Aku kerja di salah satu perusahaan startup di Indonesia di online course. Terus kerja, terus apa ya? Terus ikut komunitas. Aku juga ada komunitas wanita gitu. Terus paling freelance sih, freelance fotografer. Mungkin ada yang pernah difotoin sama aku. Ya, freelance gitu. Terus buat pengalaman Mbak Fafa ada nggak sih bidang kewirausahaan? Bidang kewirausahaan ada waktu kuliah, tapi sekarang udah paling cuman bisnis fotografer aja kalau sekarang. Nah, apa ya, ide yang muncul di Mbak Fafa tuh untuk membuat usaha itu tuh pertama kali gimana gitu? Waktu kuliah ya. Oke, mungkin aku agak sedikit cerita nggak apa ya? Boleh banget. Oke. Jadi dulu waktu aku kuliah mungkin mulai bisnis itu di tahun 2019. Nah, agak disclaimer dulu ya guys. Jadi aku di kuliah itu emang mencoba beberapa bisnis ya, beberapa usaha gitu. Jadi mungkin karena agak abg-labil ya guys. Jadi pertama kali itu aku nyoba bisnis masker. Jadi aku distributor masker gitu, masker skincare. Terus itu berjalan sekitar 1 tahun 2 tahunan. Terus yang kedua itu F&B, itu di tahun 2021 itu F&B. Aku ikut PMW sama teman-teman direksi bursa juga dulu. Terus di tahun 2022 aku juga tetap F&B sih gitu. Terus untuk tadi aku munculin ide ya? Iya. Munculin ide sih sebenarnya pertama aku dari apa yang aku suka aja sih gitu. Jadi kayak aku sukanya apa nih? Aku sukanya kayak waktu dulu kan kayaknya lagi boomingnya banyak banget skincare yang hype gitu kan, skincare masker kayak masker apa tuh namanya, apa ya, masker green tea lah, masker apa dan lain sebagainya gitu kan. Nah di Purwokerto tuh waktu itu karena lagi pandemi, terus juga toko-toko kan nggak banyak yang buka ya, dan toko skincare di PWK itu dulu tuh belum sebanyak sekarang juga gitu. Jadi ya kayaknya oke juga nih kalau misalnya aku buka bisnis ataupun distributor masker. Jadi nantinya aku juga punya reseller gitu. Jadi waktu itu juga pernah kerja sama bursa juga gitu. Jadi bursa resellernya aku gitu. Nah tuh guys, ternyata pengalamannya Mbak Fafa ini banyak banget ya. Terus buat modal mulai usaha itu banyak nggak sih? Modal ya, kalau buat modal dulu waktu skincare itu nggak banyak sih, aku nggak banyak, tapi itu modal sendiri. Terus kalau waktu tahun 2021, nah ini mungkin juga tips juga buat teman-teman ya, maksudnya teman-teman bursa atau teman-teman FEB yang lain. Kalau misalnya kalian bingung banget gitu ya untuk
aduh mana modal nih gitu kan, mau bisnis dan lain sebagainya, ikut PMW aja guys, PMW ya. Jadi waktu aku tahun 2021 itu karena nggak tahu modalnya dari mana juga gitu kan, dan pengen coba bisnis F&B gitu kan, bisnis makanan. Jadi kita memanfaatkan fasilitas yang ada gitu kan. Jadi ya udah ikut PMW aja gitu. Jadi kalau ikut PMW kan modalnya juga dibantu sama fakultas gitu sih. Kita waktu buat PMW kan pastinya kita perlu nyusun BMC, benar. bisnis. Terus misalnya proposal bisnis itu di ACC sama universitas, gimana sih Kak? Kita ngejalanin usaha tersebut gitu, kendala-kendalanya gimana itu? Oh oke, I see. Oke, kalau tadi aku pertanyaannya apa banget ya? BMC. Oh iya, oke, siap. Iya, awal-awal kan emang buat proposal ya, terus BMC-nya gimana, terus emang sebelum kita buat sebuah proposal tersebut, ya dari kitanya juga udah harus fix it banget gitu, maksudnya kayak plan-nya ke depannya kita mau gimana nih, ini kan sama bisnis kita gitu. Kita bikin BMC-nya dulu lah, terus value proposition-nya apa, terus customer relationship-nya siapa dan lain sebagainya gitu. Jadi harus jelas dulu nih dari kitanya sebelum kita masukin ke proposal tersebut gitu. Terus karena kalau misalnya PMW nih mungkin dibanding sama PKM, jadi PMW itu tuh kalau aku dari sisi aku ngelihatnya sih bisnis yang ada barangnya gitu. iya, tapi enggak juga sih sebenarnya. Jadi mungkin bisnis yang yang pasti bakal jalan sih kayaknya. Mungkin juri-jurinya tuh lebih ngelihat, oh bisnis ini kalau misalnya gue kasih modal kayak bakal jalan sih kayak gitu. Ibaratnya kayak kan banyak tuh bisnis makanan dan lain sebagainya gitu kan, ada juga bisnis jasa foto gitu kan. Nah itu mungkin yang terlihat kayaknya kalau dikasih modal ini bakal jalan kayak gitu. Jadi bisnis yang pasti aja deh, maksudnya kayak kamu sukanya apa, ya udah bisnis itu aja gitu. Tuh terus kendala-kendalanya sih aku sih di tim ya, mungkin di tim guys. Jadi kalau bisa cari tim tuh yang bener-bener mungkin satu visi misi juga lah gitu kan. Nah sebenarnya kita satu visi misi juga nih dulu kan, karena direksi ya, misalnya direksi bursa juga gitu. Jadi karena kita udah satu visi misi, yang bikin kita kendala adalah kesibukan masing-masing. Ya karena kita jadi direksi gitu kan, pasti ya adalah yang ngurusin proker A, proker B gitu kan, ngurusin ada di bidang ya, sebuah bidang, misalnya di bidang personalia lagi ada masalah A, di bidang eksternal lagi ada masalah B gitu kan. Jadi kayak mungkin kurang fokus sama bisnisnya kayak gitu. Itu pertama partner. Terus kedua kendalanya adalah itu sih waktu mungkin ya, kalau itu masuk waktu manajemen waktunya sih antara kuliah, organisasi sama bisnis gitu. Jadi apalagi buat teman-teman yang kayak ikut organisasi, ikut kepanitiaan gitu kan. Kayaknya aku lihat anak-anak sekarang kan agak ambis magang juga ya, ambis banget cari magang gitu. Itu time managementnya kalau misalnya emang benar-benar mau bisnis ya udah fokus gitu. Jadi kayak time managementnya harus benar, harus bagus. Kalau kamu niat bisnis, mungkin pasti time managementnya pasti ya pasti bagus lah gitu. Karena dulu tuh mungkin aku niatnya belum 100% sih. Jadi kayak yaudah nih masih fokus sama kegiatan lain dibanding bisnis gitu. Jadi ya pasti masih ada lah yang lewat-lewat, terus nggak jadi open PO dan lain sebagainya gitu. Teman juga harus bisa ya. Bener, apalagi kan aku masak ya guys gitu kan. Masak gitu kan, kalau misalnya pas masak moodnya jelek, aduh udah males nyobain rasa gitu kan. Katanya kan Bapak jualan makaroni brulee ya. Gitu ya. Itu awal mulainya tuh gimana tuh? Oke, kalau brulee limited itu sebenarnya gara-gara aku suka masak pasta, masak yang kayak gitu-gitu, coba-coba gitu. Aku inget banget
gitu kan. Waktu itu sebenarnya aku udah sering buat makaroni kayak gitu, tapi Belum pernah nyobain yang semacam itu. mungkin jadi apa namanya, waktu itu tuh aku eksperimen aja gitu, kayak aku bikin, aku mau kasih ke anak-anak bursa lah. Waktu itu kayaknya lagi rapeng dan aku jadi DPO kan di situ. Terus aku bawa apa ya ke rapeng gitu kan. Terus yaudah aku masak, aku bawa beberapa, aku kayaknya kasih 4 apa 5 deh. Jadi beberapa orang aku kasih tuh. Kata mereka enak banget. Jual aja gua gini. Nah, temen PO gitu kan. Dari situlah kayak memunculkan niat. Emang susah banget sih awal-awalnya gitu. Jadi kayak aku cari partner nih yang mungkin bisa jadi partner aku, diajak kerja sama gitu. Jadi jualan tuh kalau misalnya kita buat ini gimana gitu, boleh juga sih gitu kan. Soalnya di PWT tuh kalau teman-teman lihat ya, kayaknya tuh belum ada sih yang kayak makaroni brulee dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada spaghetti brulee itu ada. Tapi kalau yang makaroni brulee itu setahu kayak belum ada. Mungkin ada yang makaroni skutel kali ya. Oh iya, lagi viral banget tuh. Iya, makaroni skutel, dan itu aku sempat cobain di beberapa tempat. Itu nggak enak. Maksudnya nggak enak, kayak maaf ya guys. Kurang enak. Itu kurang enak. Kayak kurang rasa, kurang apa ya, kurang gurih aja gitu lah. Kurang pas gitu ya. Kurang pas kalau di lidah aku ya guys, atau kalau di lidah kalian gitu kan. Nah yaudah, akhirnya yaudah gas buat gitu kan. Yaudah deh buat. Waktu itu waktu PO pertama alhamdulillah banyak yang order gitu ya, dan kita ngerasa kayaknya work sih ini gitu. Dari situ kita evaluasi nih apa aja nih yang jadi evaluasi kita di PO pertama, mungkin tentang pengiriman, dari resepnya. Waktu awal tuh resepnya masih belum jelas gitu, kayak ini berapa nih takarannya baiknya gitu kan. Terus kita jadinya tempatnya kayak yang mana kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya di awal bisnis itu penting untuk dibicarakan. Tapi prinsip aku nih guys, kalau dalam memulai bisnis tuh mulai aja dulu. Jadi kayak learning by doing aja gitu. Ya itu. Let it flow aja gitu. Maksudnya kalau kita kebanyakan rencana, takutnya nggak jadi, cuma omongan gitu. Dan mending pelan-pelan aja, mulai dulu, dicoba dulu, apa yang kita bisa yaudah kita lakuin kayak gitu. Jadi waktu itu aku prinsipnya kayak gitu sih, yaudah yuk kita jalan aja lah bisnis gitu kan. Apalagi waktu udah agak semester akhir deh, kayaknya tahun 2022 ya, aku bisnis ini tuh. Terus lagi butuh cuan banget ya, karena waktu itu aku ingat banget, mungkin udah selesai magangku tuh udah selesai gitu kan, dan aku kayak aduh gimana nih cari duit gitu kan. Buat isi senggang juga kan? Buat isi senggang juga, jadi ya udah. Tapi sekarang masih jalan nggak itu? Udah enggak? Udah enggak. Tapi mau lanjutin? Mau jadi koki aku? Boleh. pengennya ngelanjutin, tapi mungkin karena lagi ada kesibukan lain gitu kan, jadinya kurang kepegang nih gitu. Dan niatnya sih pengen lanjutin, karena sampai sekarang aku belum melihat kompetitor yang benar-benar jadi kompetitor ya gitu. Jadi peluangnya masih ada lah untuk Brulee Minted sebenarnya gitu. Nah biasanya tuh kendalanya buat mulai bisnis gitu, jualan itu takut kalau misalnya kita gak bakalan dapet customer itu. Oke, iya. Untuk nguatin mental kita takut nggak ada customer itu nggak mungkin. Kalau kita menjalin bisnis pasti ada customer, pasti ada. Jadi pertama dari teman, dari mulut ke mulut dari teman. Mungkin misalnya kalau teman-teman tuh bikin bisnis F&B, ya udah sebelum bisnis kalian bikin tes dulu berkali-kali. Jadi waktu itu aku emang bikin tes entah ini yang Brulee ataupun yang bisnisku sebelumnya itu yang F&B juga, itu meleleh namanya.
itu kita beberapa kali bikin tester terus. Jadi tester pertama sama tester kedua sama tester ketiga ini sama nggak nih rasanya, masih enak nggak nih, kayak gitu kan. Kita kasih lah ke teman-teman kita itu sebagai ajang promosi juga gitu kan. Oh ini kita mau buka loh nanti loh, jadi pas buka pada beli ya gitu kan. Jadi orang-orang juga udah pada tahu. Nah itu kita buat tester itu penting. Terus kalau misalnya teman-teman bisnis jasa nih, jasa foto gitu kan, ya udah pertama nggak usah harapin tentang fee, tentang duit dan lain sebagainya dulu, fotoin aja teman kamu gitu kan. Kayak Bikin portofolio. iya, bikin portofolio dulu. Jadi kayak misalnya oh teman kamu sudah nih besok sini aku fotoin aja gitu kan, bayarannya berapa, udah gampang gitu kan, udah nggak usah dibayar aja nggak apa-apa gitu. Jadi kayak perbanyak perbanyak testi dulu lah gitu kan. Jadi biar teman-teman kita sekeliling kita, lingkungan kita tuh juga tahu kalau misalnya kita mau bisnis. Bikin branding dulu ya. Bikin branding dulu. Jadi nanti pas opening ya udah kita minta aja teman-teman kita buat bantu promosi, buat bantu share poster, pamflet dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk mindset nggak bakal dapat customer itu nggak mungkin sih Pak. Cuman butuh waktu aja mungkin ya. Gitu. Nah, aku mau tanya lagi. Apa-apa deh. Tadi kan dibahas rapel gitu-gitu. Nah, Kakak sendiri kan juga alumni bursa kan? Iya. Dengan adanya join UKM Kewirausahaan itu ada manfaat banget nggak sih Mbak? Apalagi kan broker bursa tuh banyak kan. Sekarang juga ada nih bursa Metamorfosa, itu tuh buat kayak bisnis PME juga gitu. Gimana sih Mbak? Bermanfaat atau enggak tuh enggak ya guys. Canda, enggak. Bermanfaat banget. Jadi apalagi aku tuh kan dari dulu di personalia terus aku dari awal tuh di PSDA terus ya. Jadi aku yang maksudnya aku selalu ikut di dalam kayak misalnya bersama Metamorfosa ataupun misalnya festival PMW. Terus jadi kayak tahu gitu, kayak aku baru tahu BMC, ada BMC tuh di bursa, BMC itu dari bursa. Terus tentang apa lagi ya, pokoknya kayak marketing dan lain sebagainya itu dari pembicara dulu. Waktu pandemi kan kita ada, aku lupa prokernya, maaf banget ya, pokoknya kalau webinar gitu ya. Nah itu dapat insight dari situ banyak banget gitu kan. Terus juga mentoring dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu aku dapat insight dari situ. Terus kalau misalnya dari sisi keuangannya, mungkin aku di bisnis tuh nggak megang keuangan gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman aku nih, dari yang partner aku kan juga anak bursa juga ya guys. Jadi kebantu banget sih, kebantu juga karena kan ada juga yang partner aku itu dulu direktur keuangan, direktur operasional gitu kan. Jadi dia tahu lah untuk ngelola gimana sih keuangan bisnis itu gitu. Jadi kepake banget sih menurut aku. Jadi dulu tuh kalaupun aku nggak di personalia, mungkin aku bakal tetap ikut bursa Metamorfosa ataupun ya program-program yang ada di bursa lah, ibaratnya kayak gitu. Mungkin program kita belum segede program-program di universitas lain ya, tapi menurut aku itu jadi bekal aja sih buat kita yang mau bisnis, apalagi teman-teman yang masih semester 1, semester 2, semester 3 gitu kan. Ikut program kayak gini tuh ngebantu untuk kalian yang pengen bisnis. Itu juga dari anak-anaknya juga merangkul banget kan ya? Ada LO-nya kan, kalau BM juga ada PMW, pas PMW juga setahu. Nah terus kalau misalnya waktu produksi, itu pernah nggak sih ada pengalaman nggak enak atau dari customer gitu? Kayak bikin jadi pesimis, udahlah aku nggak mau jualan lagi gitu. Kalau customernya tuh ngeburu-buruin gitu loh, kan bikin nggak enak gitu ya. Jadi aduh malas-malas sih, apalagi sampai ngata-ngatain gitu. Soalnya dulu aku pernah berjualan, terus ternyata barang yang dia mau nggak sesuai ekspektasi dia, terus aku dikata-katain gitu. Waduh. Ya kalau seburuk itu sih kayaknya belum pernah, dan jangan sampai ya gitu ya. Terus kalau kendala customer kayak gitu sih mungkin ini sih, waktu misalnya nih jam pengiriman ya, dia udah nangkepin misalnya jam 11,
oke kita COD jam 11 nih, kan tiba-tiba dia nggak jadi gitu kan. Padahal kalau misalnya yang brule itu enak banget kalau dimakan pas hangat-hangat gitu kan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya waktu waktu udah dingin gitu kan, tapi ya harus dihangatin lagi dan sebagainya. Nah itu dia mendadak kayak nggak bisa kayak gitu. Terus ada lagi aku tuh nganterin ke salah satu toko. Nah yang mesen itu jadi kayak karyawan toko di situ. Nah terus dia tuh lagi nggak ada, terus dititipin aja mbak ke yang di kasir gitu kan. Yaudah tuh aku cuma ikutin aja, maksudnya ikutin oh yaudah di yang di kasir gitu kan. Ternyata pas udah aku kasih, terus misalnya itu aku kirim tuh jam 1, dia jam 3 ngechat aku, kak ini belum dikirim ya brulenya, padahal itu dalam 6 pieces atau 7 pieces, maksudnya kan banyak ya. Nah terus dia kayak ini belum dikirim ya kak ininya brulenya gitu kan. Terus aku kayak bilang udah kok tadi aku titipin di kasir, yang di kasir namanya siapa ya kak gitu kan. Waduh aku nggak nanya nih kalau itu gitu kan. Nah dia di situ udah agak emosi sih sebenarnya kayak lain kali kak kalau misalnya ini ditanyain juga ya kak, soalnya aku mungkin kasirnya ini kan ganti jadi nggak tahu bla 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 gitu kan. Ternyata emang yang salah yang salah. Jadi namanya gimana tuh? aku sih kayak ya minta maaf aja gitu. Iya lain kali juga mungkin dari aku tadi yang lupa nanya juga siapa kasirnya dan sebagainya kayak gitu. Terus dia juga minta maaf sih, dianya juga lupa bilang ke kasirnya itu gitu, kasir yang ganti shift itu gitu. Terus apalagi ya, kalau kendala customer sih kayak sejauh ini belum ada yang benar-benar ini banget yang buruk banget lah, belum pernah. Yang ibu-ibu lagi ngidam gitu ya kak, pengen banget di hari itu dibuatin makaroni brule, apakah dari bapak sendiri sanggup atau gimana? Kalau satu doang sih nggak apa-apa sih, maksudnya kayak kasian juga ya kak gitu kan, udah agak udah ngidam gitu kan. Ya sebisa mungkin kita bisa melayani customer dengan baik sih. Tergantung energi juga ya. Gitu. Kalau misalnya aku waktu di saat itu juga lagi senggang dan lain sebagainya, ya udah is okay gitu. Terus juga beberapa kali mungkin ada yang tiba-tiba pesen satu hari itu 17 gitu. Jadi kayak ini aku lagi ada keluarga besar gini gitu kan, bisa nggak ya nanti buat jam 4 gitu kan. Kalau misalnya dia ngomongnya pagi ya bisa gitu kan. Kayak kalau aku lagi senggang waktu itu ya udah gas aja gitu. Jadi kayak nggak usah nolak rezeki aja sih gitu kan, kalau lagi kita selagi bisa kenapa enggak. Terus kalau misal ada nih dari teman-teman yang pengen coba buat berwirausaha, tapi pasti yang pertama itu kan ada rasa takut. Nah itu gimana tuh cara ngilangin rasa takutnya? Apalagi biasanya orang-orang yang introvert gitu. Aku juga kan introvert, jadi mau mulai juga takut karena nanti ketemu orang gitu. Jadi gimana tuh? Oke, kalau guys aku juga introvert. Gak percaya. Nah, kalau untuk takut jangan takut gitu. Kayak kalau kamu takut nggak usah bisnis gitu. Karena bisnis itu yang main tuh mental kita. Maksudnya ibaratnya kayak kalau kamu dari awal takut, ya udah nggak usah mulai gitu. Nggak usah bisnis daripada kamu kedepannya takut. Aduh gagal nih, takut gagal, takut resikonya tinggi, gini. Ya udah nggak bisnis gitu. Mending kamu kerja yang udah paten aja gitu kan, udah pasti aja gitu. Dan menurut aku bisnis itu bukan sebuah hal yang menakutkan sih, apalagi kalau misalnya kamu bisnis, kamu mulai usaha dengan hal yang kamu suka gitu. Misalnya karena aku suka masak, aku bisnisnya tentang F&B gitu ya, itu lebih ke maksudnya hobi kita juga tersalurkan gitu, apa yang kita suka juga tersalurkan, dan kita kerja juga sesuai dengan apa yang kita suka kayak gitu. Jadi kalau mulai bisnis ya mulai dengan apa yang kalian suka aja dulu gitu, jangan harus berani sama risiko. Betul gitu, dan mentalnya juga harus kuat guys, dan coba aja gitu, jangan takut buat mencoba sebuah hal baru, apalagi bisnis itu misalnya kalian belum pernah gitu. Jadi coba aja, kalaupun kalian mikir sebelumnya aduh modalnya gimana, ABC-nya gimana kayak gitu,
ya terjun aja dulu, karena kalau kalian udah terjun pasti udah tahu, oh ternyata kayak gini nih kalau misalnya aku udah terjun. Nah sebelum terjun kan pasti banyak overthinking dan lain sebagainya kan. Nah itu ditutup aja, langsung aja terjun, learning by doing aja. Ikutin alur aja gitu ya. Misalnya Mbak, kendalanya itu bukan di niat atau mental kita, tapi itu di barangnya tersebut. Misal kita mau bikin barang gift atau apa gitu kan, pasti kan kita butuh kayak boxnya gimana, ininya gimana, kayak dry flower gitu kan. Itu kan jarang gitu yang dijual di sekitar kita. Misal itu adanya di online, kita buat mutusin online kan juga datanya nggak pasti ya, barangnya kayak gimana ataupun gimana. Itu cara kita buat mutusin hal tersebut itu gimana sih? Oke. Ya itu tadi yang pertama, menurut aku bisnis itu sesuai dengan apa yang kita suka aja gitu. Karena kalau misalnya kita suka A, pasti kita udah sering banget untuk cari-cari tahu gitu. Ibaratnya kayak temanku juga kemarin baru ada yang buka buket bunga, dan sebelumnya dia udah sering ikut kayak ada workshop bunga gitu-gitu, dan jadi kan dari situ mungkin dia tahu nih, oh distributor dry flower di mana, terus fresh flower di mana, kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian nggak tahu, yaudah mending gak usah coba-coba deh. Mesti ibaratnya kayak kalian mending bisnis dengan apa yang kalian suka aja gitu. Kalau misalnya kalian mau nyoba, is okay, nggak apa-apa. Tapi ya itu butuh proses yang lama kayak gitu, untuk mencari tahu, untuk kita benar-benar yakin kalau oh ini bisnis kita dan lain sebagainya. Jadi menurut aku kalaupun emang belum tahu kayak aku cuma suka aja nih, suka sama bunga, tapi aku nggak tahu harus gimana, ya itu emang prosesnya lama. Jadi pinter-pinternya kita untuk belajar di YouTube, podcast dan lain sebagainya, terus cari-cari tahu di TikTok juga, atau gimana tentang informasi-informasi gitu. Juga kan workshop tentang bisnis itu udah banyak banget ya, yang berarti juga udah banyak banget kan. Terus kalau misal ada nih dari teman kita nyari partner, terus waktu di tengah jalan ternyata partner kita ini udah nggak mau gitu, gimana? Padahal di sisi lain bisnis itu harus kita harus punya partner kan, dari awal udah sama partner gitu. Cut aja, hilangin aja, ngapain sama orang yang gak niat gitu. Maksudnya Mulai sendiri aja. Iya, mulai sendiri gitu kan. Kalau kita emang butuh orang, ya udah cari gitu. Jadi cari yang orang benar-benar kamu trust, kamu percaya gitu. Karena partner itu penting banget buat kemajuan bisnis kita. Mau kamu partnernya 5, kalau misalnya 5-5-nya itu ternyata walaupun teman dekat, tapi 5-5-nya itu ngeselin dan bikin kamu gak nyaman untuk ngelakuin bisnis, ya cut aja. Ngapain sama orang yang bikin kita jadi nggak berkembang gitu ke depannya. Jadi nggak usah pusing-pusing soal partner, tapi harus dipikirkan juga soal partner untuk sebelum memulai bisnis, karena itu penting banget. Buat Mbaknya ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tips terakhir nih Mbak, kita sebagai mahasiswa nih, lagi sibuk-sibuknya perkuliahan, buat ngejalanin usaha sendiri ya, apalagi mahasiswa baru yang baru terjun ke dunia itu, gimana sih Mbak cara mulai usaha ya, per poinnya aja gitu Mbak? Per poinnya, mungkin tadi udah aku spill sedikit. Mungkin yang pertama pede aja dulu, berani aja dulu. Terus kedua, jangan takut buat mencoba semua hal, apalagi bisnis gitu kan. Ini entah di bisnis, entah di pekerjaan atau di mana, jangan takut untuk mencoba. Karena aku aja, misalnya aku nih dari akuntansi dan sekarang beralih ke sosial media, ke digital marketing, itu kan sangat melenceng ya. Dan dulu aku dari IPA ke akuntansi juga melenceng. Nah kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu hasilnya bagaimana gitu kan. Terus pertama tadi apa ya? Coba, jangan takut, pede aja dulu. Terus learning by doing aja dari aku. Jadi Harus punya mental yang kuat. Terus kalau kamu nyoba, di situ kamu bingung, kamu belajar bagaimana, ya udah di situ saatnya kamu belajar juga gitu. Jadi jangan terlalu banyak cangcing wawibu sebelum bisnis.
bisnis ini, bawa bisnis itu, atau ini atau itu, modalnya gimana, udah jalanin dulu aja, jangan terlalu banyak. Nah itu guys, itu kesimpulannya. Jadi kalau misalnya kita mau mulai bisnis, jalanin aja dulu. Terus jangan terlalu banyak mikir resikonya apa, kedepannya gimana. Coba aja dulu gitu. Karena pasti nanti seiring berjalannya waktu kita bakalan tahu resikonya gimana. Terus kesalahan-kesalahan apa yang harus kita perbaiki untuk bisnis kita jadi lebih baik lagi. Oke, makasih buat Mbak Rafa. Makasih, aku juga makasih banget udah diundang sharing-sharing. Padahal kayak, aduh, pengalaman juga gak seberapa ya guys. Tapi seneng sih balik lagi ke bursa ya, karena udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol sama anak bursa. Jadi bermanfaat banget kan topiknya kali ini. Terus buat teman-teman jangan lupa tonton podcast kita ini di YouTube. Namanya apa Mbak? Bursa Media Sama di podcast. Bitol, dan jangan lupa yang punya bisnis daftar ke Bursa Metamorfosa di tahun ini, dan hari apa di minggu ini tuh bakalan buka gitu lah. Mantap. Bye semuanya. Terima kasih. Gimana?